Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Jadi tidak bisa dipetik hasilnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang definisi ilmu. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkur liman qamat hiya bihi kama huwa. Yang artinya ilmu dapat ditafsiri atau didefinisikan sebagai suatu sifat atau kondisi sedemikian rupa yang jika dimiliki seseorang maka menjadi jelas apa yang diketahuinya. Itu adalah definisi ilmu. Dari sini kita bisa memaknai bahwa seseorang yang memiliki ilmu berarti dengan ilmu pengetahuan itu sesuatu itu menjadi terang, sesuatu itu menjadi jelas. Sebagai contoh misalkan ketika dia memiliki ilmu tentang sholat, maka dia mengetahui tentang hal-hal yang terdapat pada sholat. Jadi ilmu itu semakin memperjelas, semakin membuat segala sesuatunya itu terang. Makanya ketika Imam Syafi'i diberikan nasihat oleh gurunya yaitu Waqi, beliau mengatakan bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu sebagai cahaya. Jadi orang yang berjalan dengan cahaya, dia akan berjalan dengan penglihatan yang jelas. Jadi arah tujuannya itu menjadi terang benderang. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Seorang yang tidak memiliki ilmu, maka hidupnya penuh dengan kegelapan. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu supaya hidup kita menjadi jelas. Dan sejatinya manusia itu memiliki fitrah belajar. Supaya apa? Supaya ketika dia belajar, dia memahami bahwa dirinya itu perlu cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa melihat segala sesuatunya itu dengan jelas. Permasalahan apapun, jika memiliki ilmu, maka akan mudah untuk memecahkan masalah tersebut. Maka itulah yang disebut dengan ilmu. Seseorang yang belajar untuk mendapatkan ilmu, ketika dia sudah mendapatkan ilmu, maka dia akan mudah untuk menjalani kehidupan ini. Ya, dia akan bisa menempuh segala sesuatu apapun di depannya dengan ilmu pengetahuan. Itulah pentingnya ilmu. Maka di sini dijelaskan definisi ilmu membuat sesuatu itu menjadi jelas, menjadi terang benderang. Oke. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Sedangkan fikih adalah pengetahuan tentang detail-detail ilmu. Jadi ada definisi ilmu dan juga ada definisi fikih. Fikih itu secara bahasa berarti paham. Faqiha yafqahu, paham. Orang yang berilmu belum tentu paham atas ilmu yang dipelajarinya. Sedangkan fikih itu ya mempelajari sesuatu yang sangat detail, permasalahan-permasalahan yang begitu rumit, dan fikih itu mempelajari ilmu-ilmu tentang agama, terutama permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh manusia. Dan orang yang mempelajari ilmu fikih, maka dia akan mempelajari hal-hal yang detail, hal-hal yang sesuatu yang sampai ke dalam-dalamnya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Imam Al-Jurjani mendefinisikan mendefinisikan fikih ya, secara bahasa artinya adalah paham akan maksud pembicaraannya. Jadi orang yang berilmu belum tentu paham terhadap apa yang dipelajarinya, sedangkan orang yang faqih dia berarti sudah menguasai, sudah paham terhadap ilmu yang sedang dipelajarinya. Nah, sedangkan menurut istilah fikih itu adalah suatu ilmu yang berisi hukum-hukum syariat amaliyah
atau praktis yang dipetik dari dalil-dalilnya secara detail dan terperinci. Jadi ilmu menurut istilah adalah ilmu yang berisi hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat itu sumbernya cuma dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Jadi ilmu-ilmu fikih ini membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariat. Syariat itu adalah apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan, apa yang disunahkan, apa yang diharamkan, apa yang dimubahkan, apa yang dimakruhkan, gitu ya. Jadi mempelajari tentang syariat-syariat, ketentuan-ketentuan yang dibebankan kepada mukallaf. Mukallaf itu artinya orang-orang yang menerima beban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintah agama. Gitu ya. Kemudian waqala Abu Hanifah rahimatullahu alaih. Abu Hanifah berkata, Abu Hanifah ini adalah salah satu pendiri mazhab, atau beliau adalah ulama yang mazhabnya terkenal dan satu di antara banyak ulama-ulama yang memiliki mazhab atau berpandangan mazhab. Jadi Abu Hanifah ini bernama Nu'man bin Thabit ya, Nu'man bin Thabit. Beliau mengatakan al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Al-fiqhu, fikih itu adalah pengetahuan tentang hal yang berguna dan yang berbahaya bagi seseorang. Jadi fikih itu menerangkan sesuatu yang berguna dan sesuatu yang berbahaya. Jadi fikih itu menjelaskan hal-hal yang sekiranya bermanfaat buat orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain dan kebanyakan seseorang. Jadi fikih itu mempelajari hal-hal yang bermanfaat, seperti halnya sholat itu ada manfaatnya, baik buat diri kita ataupun buat kehidupan kita. Dan yang berbahaya, contohnya apa sih yang berbahaya? Yang berbahaya misalkan dalam fikih itu ada pengharaman seseorang untuk makan daging babi misalkan. Nah itu kan sebenarnya tidak hanya pengharaman semata, tapi di sana ada nilai berbahayanya, ada nilai mudorotnya, maka tidak boleh untuk memakan daging babi. Ada juga misalkan tidak boleh meminum minuman khamar atau minuman keras. Nah itu sebenarnya tidak hanya pelarangan saja, tapi juga di sana ada nilai-nilai mudorotnya, maka itu yang berbahaya bagi diri kita. Agama ini sebenarnya menghindar kita ya, tujuan beragama. Jadi ada namanya maqasidus syariah. Ini maqasidus syariah itu kenapa sih ada syariat-syariat yang dibebankan kepada hamba Allah, hamba manusia gitu ya. Hamba Allah gitu ya, sebagai seorang manusia. Kenapa ada perintah, ada larangan? Ternyata ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan itu menurut para ulama dibagi menjadi, atau tujuannya itu ada 5 gitu. Ada hifzul akal, untuk menjaga akal gitu. Nah, kita dilarang untuk meminum minuman keras, minum khamar, dan juga dilarang juga untuk misalkan pemakaian narkoba dan sejenisnya gitu ya. Itu untuk menjaga akal kita, supaya kita tidak gila, supaya kita tidak stres, dan kita itu tidak hilang akalnya. Bayangkan orang-orang yang meminum minuman keras kan, itu akan hilang akalnya. Kemudian hifzun nasl. Nah, hifzun nasl itu menjaga nasab. Ya, makanya dilarang perzinahan. Tidak boleh seseorang itu melakukan hubungan badan kecuali memang sama istrinya. Artinya memang ini untuk menjaga nasab. Bayangkan kalau misalkan perzinahan itu dia tidak dilarang, wah itu maka rusak nasabnya dan seterusnya. Jadi ada hifzul akal, hifzul nasl, hifzul din, hifzul mal, dan satu lagi hifzul apa gitu saya lupa. Waqala, dan kemudian beliau berkata lagi, mal ilmu illa lil amal. Nah ini poin penting banget sebenarnya. Mal ilmu illa lil amal, tidak adanya ilmu kecuali untuk diamalkan. Ilmu itu bukan hanya sebatas pengetahuan. Kalau hanya sebatas pengetahuan, ya ini nasihat buat diri saya sendiri dan juga buat semuanya. Sebenarnya banyak para pejabat juga yang mengerti bahwasanya mengambil uang rakyat atau korupsi ya,
Korupsi itu dilarang, tapi betapa banyak di antara mereka yang korupsi. Artinya apa? Artinya ilmu itu tidak diamalkan gitu ya. Sedangkan kata beliau ilmu itu lil amal. Ada mahfuz yang mengatakan al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Jadi tidak bisa dipetik hasilnya gitu ya. Kita menanam pohon tapi tidak bisa dipetik hasilnya. Itu bagaikan ilmu yang tidak diamalkan. Jadi sebenarnya ilmu itu dipelajari dan kita dapatkan dan Allah berikan kepada kita itu untuk supaya diamalkan. Itu poin pentingnya. Jadi ilmu sedikit tapi pengamalannya luar biasa gitu. Para sahabat dulu sampai-sampai mengatakan, saya tidak mau berpindah dari ayat berikutnya atau surat berikutnya kecuali saya mengamalkan ayat yang sudah saya baca. Itu sangat luar biasa sekali ya. Jauh banget sama kita-kita yang pada zaman sekarang ini. Wal amalu bihi tarkul ajilil ajil. Nah, ini juga yang menjadi penting ya. Ilmu untuk diamalkan, tapi amalan itu berwujud meninggalkan orientasi duniawi demi ukhrawi. Artinya amalan yang kita kerjakan itu bukan semata-mata untuk kehidupan ajil. Ya, ajil itu yang sekarang, artinya duniawi. Jadi amalan itu harus diniatkan untuk ajil, ya, diniatkan untuk akhirat. Nah, inilah perbedaan antara ajil. Jadi dalam bahasa Arab itu beda huruf, beda pengucapan, ya, itu beda makna. Ajil sama ajil, ain sama hamzah itu sudah beda. Fayam bagil insan alla yaghfula an nafsihi ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha wa yastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba amma yadurruha kay la yakunu aqluhu amal hujjatan fa yazdadu 'uqubatan na'udzu billahi min sakhatihi wa iqabihi. Nah, ini kemudian penulis menerangkan, maka sebaiknya manusia jangan lupa diri. Artinya jangan lalai, jangan lengah dari hal apapun yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan akhiratnya. Artinya kita harus menimbang-nimbang nih, dan harus sering-sering berpikir tentang mana yang manfaat dan mana yang berbahaya. Kemudian mengambil yang bermanfaat dan menghindari apa yang berbahaya baginya. Kita ambil manfaatnya, yang berbahaya kita hindari, agar kelak akal dan amal perbuatan tidak menjadi hujah, tidak menjadi alasan. Karena kalau kita sudah mengetahui sesuatu kemudian kita amalkan, maka akal ini akan jadi alasan yang membebani hingga memperberat siksa dari atas dirinya. Kami berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya. Yang mudah-mudahan kita terhindar dari ilmu yang tidak diamalkan. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadhailihi ayatun wa akhbarun sahihhatun masyhuratun. Adalah banyak sekali ayat Al-Qur'an dan hadis sahih masyhur yang mengurai keistimewaan maupun keunggulan ilmu. Jadi sebenarnya sudah banyak keunggulan atau keistimewaan ilmu yang sudah dibahas di buku-buku ataupun di hadis-hadis ataupun dari Al-Qur'an. Itu sudah banyak sekali. Ya, salah satu contohnya adalah di kitab hadis Al-Kutubut Tis'ah selalu mencantumkan bab ilmu dan keutamaan ilmu. Jadi di setiap kitab-kitab hadis yang 9 itu pasti ada bab ilmu dan keutamaan ilmu. Tinggal dipelajari aja. Dan tidak sedikit juga para ulama yang memuat bab-bab khusus membicarakan ilmu, seperti halnya Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Kemudian ada Budunya Waddin karangan Imam Al-Mawardi dan seterusnya. Nah, itu menandakan bahwasanya banyak sekali ulama-ulama yang membicarakan tentang keutamaan ilmu dan fadilah-fadilahnya serta keistimewaan bagi orang yang mempelajari ilmu dan menuntut ilmu. Dan ada satu hadis lagi yang mengatakan bahwasanya orang itu tidak akan pernah puas dari dua hal. Nah, ini ya, orang itu tidak akan puas dari dua hal. Yang pertama, orang itu tidak akan puas dari harta. Orang itu akan selalu terus mencari harta. Dia nggak akan pernah puas. Meskipun dia sudah memiliki 2 gunung emas misalkan, pasti dia akan terus mencarinya. Karena orang itu tidak akan pernah puas terhadap harta. Yang kedua, orang itu tidak akan pernah puas terhadap ilmu. Meskipun orang itu sudah mempelajari banyak ilmu, tapi orang itu tidak akan pernah puas untuk mempelajari ilmu. Jadi orang itu tidak akan pernah puas terhadap dua hal ini. Yang pertama harta, yang kedua ilmu. Kemudian
lam yashtagil bidzikriha kaila yatudal kitab. Kami tidak ingin memaparkan di sini agar kitab ini terlalu tebal. Jadi kitab Ta'limul Muta'allim ini tipis sekali, tidak membahas tentang keistimewaan yang begitu mendetail, karena itu sudah dijelaskan banyak di kitab-kitab hadis dan kitab-kitab para ulama yang membahas tentang keistimewaan dan keunggulan ilmu. Sedangkan kitab ini adalah tuntunan untuk seorang penuntut ilmu agar dia belajar, ketika belajarnya atau ketika menuntut ilmunya itu berada di jalan yang benar. Itu aja pembahasan tentang definisi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.